Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kami ada 15 sertifikat ekspor ubur-ubur ke Cina. Di Kelurahan Kadolokatapi. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 21 Januari 2025. Kita ke berita yang pertama, pendengar. BPP MHKP Bau-Bau terbitkan belasan sertifikat ekspor ubur-ubur ke Cina hingga pertengahan Januari 2025. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPP MHKP mengeluarkan belasan sertifikat ekspor ubur-ubur ke negara Cina. Kegiatan ekspor ubur-ubur tercatat sudah 15 kali berlangsung sejak akhir Desember 2024 hingga pertengahan bulan Januari tahun 2025 di wilayah kerja BPP MHKP Bau-Bau. Kegiatan ekspor ini dilakukan oleh salah satu perusahaan perikanan di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Kepala BPP MHKP Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya mengatakan, sejak awal pihaknya telah mengawal sertifikasi kelayakan pengolahan atau SKP perusahaan tersebut hingga berhasil keluar bulan Desember 2024. Seminggu setelahnya perusahaan tersebut langsung ekspor ke luar negeri. Sayangnya ubur-ubur ini bermusim sehingga pengirimannya tidak setiap waktu. Di Januari 2025 dari awal sampai pertengahan Januari ini, hari ini tanggal berapa? Kami ada 15 sertifikat ekspor ubur-ubur ke Cina. Jadi berarti kan kalau Cina satu kontainer satu sertifikat, jadi ada 15 kontainer. Tapi kalau kontainer ekspor tuh 5 kontainer domestik jadi 4 kontainer ekspor. Oke, 4 kontainer. Jadi ada 15 kontainer. Yuni berharap kegiatan ekspor perusahaan tersebut terus berlanjut menjadi contoh perusahaan perikanan lainnya di wilayah Kepulauan Buton dan Daratan Muna untuk aktif melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Sebelumnya kegiatan ekspor komoditi perikanan di wilayah kerja BPP MHKP Bau-Bau tercatat aktif di tahun 2022. Saat itu salah satu perusahaan perikanan di kota Bau-Bau mengekspor tuna loin ke luar negeri seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura. Sayangnya aktivitas perusahaan berhenti di awal tahun 2023 hingga 2024. Namun saat ini kegiatan ekspor ikan ke luar negeri masih dilakukan, namun sifatnya terbatas domestik atau para supplier mengirim ke beberapa daerah seperti Surabaya, lalu diekspor ke luar negeri. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kantor Pertanahan Bau-Bau menggelar mediasi sengketa tanah seluas 1.302 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Namun kemarin itu saya lihat arahnya, kalau saya tawarkan kemarin kan tujuan yang kita mediasi kan untuk mencari solusi yang baik. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menggelar mediasi sengketa tanah antara Saudara Darwin dan Saudari Siti Maulai. Sengketa ini terkait dengan sebuah bidang tanah seluas 1.302 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. Mediasi dipimpin oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Bau-Bau, Sultra Wirawan. Menurut Sultra, ini merupakan mediasi kedua kalinya namun belum mencapai kesepakatan final. Pihak yang bersengketa masih menunggu kehadiran beberapa saksi yang ingin mereka ajukan. Namun kemarin itu saya lihat arahnya, kalau saya tawarkan kemarin kan tujuan yang kita mediasi kan untuk mencari solusi yang baik yang tidak merugikan kedua belah pihak kan itu. Kemarin Saudara Darwin sebenarnya kayaknya mengarahnya ke situ. Hanya dia tuh pengen mendengar dulu yang saksi-saksinya untuk dihadirkan. Tapi saya lihat arahnya memang kayaknya mungkin bisa tercapai perdamaian. Saya lihat tuh. Sultra yang juga PLT Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kantor Pertanahan Bau-Bau menambahkan, kedua belah pihak memiliki bukti pembelian tanah dari penjual yang sama. Sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan atas nama Siti Maulai, namun pihaknya menahan sertifikat tersebut karena sengketa yang masih berlangsung. Namun ketika ada perdamaian yang kita mediasi ini, mudah-mudahan kalau saya lihat itu arahnya ke situ. Pak Darwin ini yang sebagai pengadu, kalau saya lihat dia mau untuk dibagi.
Sultra mengatakan tujuan dari mediasi ini untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus membawa kasus ini ke pengadilan yang tentu akan membutuhkan waktu dan biaya dari kedua belah pihak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tahun 2025 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan target sertifikatkan 100 bidang tanah nelayan melalui program lintas sektor. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Kita juga ada kegiatan namanya lintas sektor. Jadi lintas sektor itu kami koordinasi dengan Dinas Perikanan, ya. Kita koordinasi, mereka juga ada binaannya. Selain pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, di tahun 2025 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan juga akan melaksanakan program lintas sektor atau LINTOR, yang mana oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menargetkan sebanyak 100 bidang tanah. Kepala Kantor Pertanahan Buton Selatan, Moh Zakaria mengatakan, pada program LINTOR ini, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perikanan setempat, dengan sasaran masyarakat nelayan di sejumlah desa wilayah pesisir. Terkait hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Buton Selatan untuk mendata warga nelayan di desa binaannya. Kita juga ada kegiatan namanya lintas sektor. Jadi lintas sektor itu kami koordinasi dengan Dinas Perikanan, ya. Kita koordinasi, mereka juga ada binaannya, ada binaan nelayan di tamnya Kecamatan Sampulao, mungkin dengan Pandewa. Nanti kita minta daftar dari sana, siapa-siapa itu yang jadi binaan mereka yang belum ada sertifikatnya, itu juga kita ukurkan, itu targetnya 100 bidang. Dengan tambahan ini, lanjut Zakaria, maka target program pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Buton Selatan di tahun 2025 semuanya berjumlah 1.100 bidang tanah, yang juga ditargetkan akan tuntas pada bulan Juni 2025 ini bersamaan dengan PTSL. Bahkan terkait hal ini, pihaknya sudah membuat fakta integritas dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara agar dituntaskan sebelum akhir tahun. Jadi kalau digabung dengan kedua kegiatan itu menjadi 1.100, dan target kami itu bulan 6 sudah harus selesai. Jadi kita tidak sampai Desember nanti. Targetnya kami itu bulan 6 sudah selesai. Dan kami sudah buat fakta integritas dengan Kanwil BPN Provinsi bahwa kegiatan ini harus selesai bulan 6. Jadi setelah bulan 6 itu kita tinggal penyelesaian yang terkait dengan itu. Tapi harapannya bulan 6 itu semua tuntas. Diketahui pendaftaran tanah lintas sektor atau LINTOR merupakan program yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN untuk memberikan layanan pensertifikatan tanah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan pendaftaran tanah dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini juga merupakan salah satu program strategis nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, distribusi target lahan tanam jagung di Provinsi Sulawesi Tenggara telah direncanakan dan penanaman jagung akan dilakukan secara terjadwal selama 12 bulan di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kawasan sentral produksi jagung difokuskan di daerah-daerah seperti Muna, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, serta beberapa wilayah kepulauan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan luas tanam jagung. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Laude Ahmad Rusdin Jaya mengatakan berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, Sultra memiliki kewajiban untuk mengelola lahan tanam jagung reguler seluas 21.000 hektar. Selain itu, ditambah dengan 14.000 hektar melalui program tumpang sisip yang dilakukan dalam kemitraan dengan pihak kepolisian. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Rusdin mengatakan untuk mendukung keberlanjutan program ini, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah HPP jagung pepil sebesar Rp5.500 per kilogram dengan catatan bahwa jagung yang dijual harus memenuhi standar kualitas tertentu.
Ia mengatakan dengan target yang telah ditetapkan, produksi jagung di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Saat ini, kata Rosdin, proses pengusulan calon petani dan calon lahan CPCL untuk bantuan benih sedang berlangsung. Setelah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian, benih akan segera didistribusikan ke petani seluruh Sulawesi Tenggara. Pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa sarana produksi lainnya untuk memastikan masa tanam berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas jagung, tetapi juga untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani daerah. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPP MHKP Bau-Bau terbitkan belasan sertifikat ekspor ubur-ubur ke Cina. Kantor Pertanahan Bau-Bau menggelar mediasi sengketa tanah seluas 1.302 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kadoloka Tapi. Demikian Warta Kapten selengkapnya hari ini. Anda dapat mendengarkan informasi kami dalam Kapten pagi ini dan juga informasi kami lainnya dalam portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.